Alhamdulillah, Allah syukur nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video yang mana tuh video ini untuk memenuhi persyaratan UAS Psikologi Belajar PAI semester 2. Bismillah, saya akan mulai. Kita akan mulai dengan pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar itu merupakan sebuah frase yang mana terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Menurut Crow and Crow, psikologi itu mengenai dua hal, yaitu tentang behavior atau tingkah laku. Yang kedua adalah tentang relationship, yang mana tingkah laku ini juga terbagi kepada dua, yaitu eksplisit, yang kedua implisit. Yang mana tingkah laku eksplisit ini ialah merupakan tingkah laku yang terlihat secara nyata, sedangkan implisit adalah tingkah laku yang mana disebut juga tingkah laku yang tidak nyata, seperti berpikir, mengingat, atau menghafal. Sementara eksplisit adalah seperti berbicara, bertingkah laku, berbuat sesuatu. Nah, itu termasuk tingkah laku atau behavior eksplisit, sedangkan berpikir, mengingat, atau yang lainnya termasuk behavior atau tingkah laku implisit. Yang kemudian relationship juga terbagi kepada dua, yaitu hubungan atau relation terhadap human, manusia. Yang kedua non-human, yaitu non manusia, seperti kepada iklim, suasana, cuaca. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, kemudian dengan tujuan ada perubahan. Jadi proses belajar ini proses yang dilakukan secara sadar yang untuk mencapai suatu tujuan, yaitu perubahan sikap atau perilaku seseorang, di mana proses ini menyangkut tiga hal pokok, yaitu tentang satu kognitif atau cipta, yang kedua rasa atau afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Proses belajar ini suatu proses yang menyangkut suatu proses yang dilakukan secara sadar, yang menyangkut tentang kognitif, rasa, psikomotor, kemudian untuk mencapai suatu perubahan sehingga menjadikan manusia itu menjadi manusia secara seutuhnya. Jadi yang dinamakan psikologi belajar adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teori-teori cara mengajar, cara belajar, dan cara mengajar, sehingga kita tahu bagaimana cara melakukan proses belajar dan proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan memahami tentang metode belajar. Metode belajar ini terbagi kepada 5. Memang banyak para ahli yang mengelompokkan, ada yang 7, ada yang 8. Namun kita akan membaginya menjadi 5 metode, yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini adalah metode percobaan, di mana metode percobaan ini bisa menggunakan teori compare, yaitu memperbandingkan antara teori A dengan teori B. Yang kedua adalah metode pembelajaran observasi, ya, atau penelitian. Metode observasi ini terbagi kepada 2, yaitu introspeksi atau pengamatan ke dalam, dan ekstrospeksi, yaitu penelitian keluar. Yang selanjutnya metode pembelajaran dengan cara genetik. Metode genetik ini atau metode klinis yaitu
pembelajaran yang dilakukan dengan cara meneliti genetik seseorang. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama tetapi dengan hasil yang akurat. Yang keempat adalah metode riwayat hidup. Metode riwayat hidup ini adalah proses pembelajaran yang dimana dilakukan dengan cara mengamati biografi atau riwayat hidup seseorang yang mana kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Yang kelima adalah metode tes. Metode tes ini adalah metode disebut juga metode asesmen, yang mana di dalamnya kita mempelajari sesuatu dengan cara melakukan tes-tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga mendapatkan hasil dari percobaan atau tes tersebut. Begitulah tentang metode belajar. Selanjutnya adalah teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori yang menjelaskan tentang persepsi, di mana persepsi ini melalui pengorganisasian, melalui komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga menjadikan satu kesatuan. Persepsi adalah pengamatan atau pengetahuan yang didapatkan melalui pengumpulan informasi. Ada beberapa prinsip-prinsip teori Gestalt, yaitu yang pertama, belajar adalah merupakan satu keseluruhan. Jadi pembelajaran itu harus berdasarkan keseluruhan dulu. Contohnya apabila kita melihat sesuatu pada titik kejauhan, sehingga apabila kita mendekatinya maka akan semakin jelas benda tersebut. Contohnya kita melihat suatu benda yang merupakan ikan dari kejauhan, tapi sementara kalau sudah dekat kita akan melihat ciri-ciri yang lebih spesifik. Nah, itu mungkin prinsip Gestalt belajar berdasarkan keseluruhan. Prinsip Gestalt yang kedua adalah belajar merupakan suatu proses perkembangan, di mana proses perkembangan ini menyangkut tentang kualitatif seseorang, yaitu pertumbuhan atau perkembangan secara kejiwaannya. Yang ketiga adalah anak didik merupakan satu keseluruhan. Jadi anak didik itu dapat dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangannya, bukan hanya secara fisiknya tetapi juga proses perkembangan kejiwaannya. Ya, kemudian dalam prinsip belajar Gestalt juga adanya transfer belajar. Yang keempat adalah belajar merupakan pengorganisasian pengalaman. Yang kelima adalah belajar merupakan insight, yaitu bukan hanya menghafal tetapi memahami apa yang informasi yang kita terima. Yang selanjutnya adalah teori Gestalt ini bersangkut paut dengan minat belajar seseorang. Seseorang bisa dikatakan sudah belajar apabila ia sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu adanya perubahan sikap atau dalam kekuatan mental seseorang. Nah, proses-proses atau aktivitas-aktivitas belajar yang dilakukan seseorang diantaranya adalah membaca, menulis, mengecap, merasa, meraba, menghitung, mengetahui bagan-bagan, diagram, kemudian ada eksperimen, percobaan, atau kemudian praktek, lupa mendengarkan. Nah, itu merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan cara-cara demikian ia dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu hakikatnya adalah perubahan dari semula yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang bagaimana perkembangan bahasa pada usia anak 1 sampai selanjutnya. Yang pertama, perkembangan bahasa pada anak itu adalah tentang pemahaman bahasa. Yang kedua adalah pembendaharaan kata. Yang ketiga adalah penyusunan kata-kata menjadi satu kalimat. Dan yang keempat adalah pengucapan
kalimat tersebut. Itu adalah 4 perkembangan bahasa pada anak usia 1 sampai seterusnya. Selanjutnya tentang pengelompokan karakteristik peserta didik. Banyak para ahli yang mengelompokkan tentang karakteristik peserta didik ini, namun ada 3 kelompok besar karakteristik peserta didik. Yang pertama kita lihat dari segi fisiologis, yaitu segi jasmaninya, di mana nanti akan berpengaruh kepada pembuatan gedung, pengelompokan anak, kemudian ada tempat duduk anak. Nah, itu kita lihat kelebihan dan kekurangan dari setiap peserta didik dari segi fisiologisnya. Yang kemudian yang kedua adalah dari segi intelektual. Intelektual itu erat kaitannya dengan intelijensi, yang mana intelijensi itu adalah kemampuan jiwa, kemampuan dasar seseorang yang mana dia mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara cepat. Nah, itu tentang kemampuan intelektual ini ada kaitannya dengan intelijensi. Yang selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik atau karakteristik peserta didik berdasarkan psikologisnya, yaitu tentang kejiwaannya. Baik itu peserta didik yang bersifat pemalas, bersifat rajin, bersifat ramah, rendah hati, humble, atau apapun. Nah, itu berdasarkan minat, kemudian sifat peserta didik tersebut. Nah, itu pengelompokan peserta didik atau karakteristik peserta didik secara garis besar terbagi pada 3: fisiologis, intelektual, dan psikologisnya. Selanjutnya adalah fase perkembangan anak usia sekolah dasar. Menurut Suryo Broto, fase perkembangan anak sekolah dasar itu terbagi pada 2, yaitu fase rendah, di mana dimulai pada usia 6 atau 7 sampai usia 9 tahun. Kemudian ada fase tinggi, yaitu dimulai pada usia 9 atau 10 sampai usia anak 12 atau 13 tahun. Nah, itu fase perkembangan anak sekolah dasar menurut Suryo Broto. Di antara prinsip-prinsip motivasi belajar adalah 1. Motivasi merupakan daya penggerak atau pendorong untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua adalah motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi yang timbul dari diri sendiri itu lebih utama dari motivasi yang timbul atau diberikan oleh orang lain, karena kalau motivasi ekstrinsik itu akan lebih ketergantungan kepada orang lain. Jika tidak ada motivasi ekstrinsik, maka dia tidak akan belajar. Sementara kalau motivasinya tumbuh dalam diri sendiri, yang disebut metode motivasi intrinsik, maka dia akan terus berupaya untuk belajar karena motivasinya itu timbul dari diri sendiri. Yang ketiga adalah motivasi merupakan motivasi pujian itu lebih utama daripada hukuman. Walaupun zaman dulu memang hukuman diberikan untuk memberikan motivasi agar lebih baik, namun motivasi pujian adalah merupakan yang paling baik, yang utama. Seperti memberikan reward daripada memukul, itu lebih baik diberikan kepada anak sebagai motivasi belajar. Selanjutnya pertanyaan tentang faktor instrumental dalam suatu lembaga pendidikan. Faktor instrumental ini sangat diperlukan karena faktor instrumental ini sangat berpengaruh pada proses belajar dan pembelajaran, di mana faktor instrumental ini terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama adalah kurikulum, kemudian program, sarpras, dan guru. Contohnya dalam faktor guru, jika gurunya tidak memahami suatu materi pembelajaran, maka bagaimana dia bisa mengajarkan tentang suatu hal atau ilmu atau informasi tersebut kepada peserta didiknya. Contoh lagi, apabila dalam satu sekolah tidak ada kurikulum yang akan disampaikan kepada anak, maka apa yang akan disampaikan kepada anak tersebut? Kemudian tentang sarpras yang dimiliki oleh suatu lembaga. Jika sarana prasarana itu tidak menunjang, maka
bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien jika sarana dan prasarana yang kita atau lembaga tersebut tidak miliki. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kiat untuk mengurangi gangguan lupa menurut Muhyiddin Syah. Itu terbagi kepada 3, yaitu dengan cara overlearning, di mana kita mengupayakan kemampuan belajar melebihi batasan dasar belajar seseorang. Yang ketiga adalah extra learning timer, yaitu pemberian waktu tambahan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mnemonic device, yaitu muslihat yang akan menimbulkan ingatan, seperti dengan cara rima, mengingat kembali rimanya, kemudian singkatan, kemudian pengelompokan kata, kemudian metode losal, dan dengan pengkodean atau sandi. Saya punya pengalaman ya, di kelas anak-anak itu jika mendengarkan rima bacaan yang saya bacakan, maka dia akan mengingat kembali pelajaran atau informasi yang telah mereka dengar sebelumnya dari saya. Apabila rimanya berbeda, maka mereka akan lupa apa yang telah mereka terima tentang materi pembelajaran tersebut. Jadi benar ya, mnemonic device ini sangat efektif saya lakukan di kelas, terutama dari mata pelajaran yang harus dihafalkan. Selanjutnya tentang transfer belajar secara lateral dan vertikal. Bagaimana perbedaannya? Transfer belajar secara vertikal yaitu dari tegak lurus ke atas, di mana seorang peserta didik itu akan belajar dengan yang mudah kepada yang lebih rumit atau lebih tinggi pemahamannya. Contohnya, apabila seorang peserta didik sudah memahami tentang materi penjumlahan pada materi kelas 2, maka ia akan ditingkatkan pada materi kelas 3. Nah, itu dari yang mudah kepada yang lebih sulit. Yang selanjutnya adalah transfer belajar secara lateral, di mana transfer belajar secara lateral ini adalah transfer belajar atau pemberian keterampilan, di mana ini metodenya dari yang sama rumitnya namun diterapkan kepada permasalahan-permasalahan lain atau situasi-situasi yang tertentu yang sama rumitnya. Artinya lateral itu adalah lurus ke samping. Kesulitan belajar peserta didik dilihat dari penyebabnya. Penyebab psikofisik itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu aspek kognitif, di mana pada aspek kognitif ini anak mempunyai kelemahan atau rendahnya dalam kapasitas intelektual atau intelijensinya. Yang kedua adalah dilihat dari afektif atau rasanya, di mana peserta didik ini mengalami kelemahan atau labilnya dari segi emosi dan sikap. Yang ketiga adalah aspek psikomotor atau karsa, di mana peserta didik ini mengalami kelemahan dalam panca indera sehingga aspek motoriknya terganggu. Nah, itu merupakan penyebab kesulitan belajar pada anak dilihat dari psikofisiknya. Bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi peserta didiknya itu mengalami kesulitan belajar? Kita dapat melakukan dengan cara observasi atau interview. Kita dapat melihat peserta didik mengalami kesulitan belajar. Saya akan menyebutnya 3 poin, yaitu pertama, apabila anak itu mengalami keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, peserta didik itu mempunyai IQ tinggi tetapi mendapatkan hasil pembelajaran yang rendah. Itu dapat diidentifikasi sebagai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya adalah bahwa peserta didik itu
dia sudah melakukan proses belajar mengajar dengan secara maksimal, namun mendapatkan hasil yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan upaya yang dia lakukan. Kemudian setelah kita mengetahui ada gejala-gejala yang timbul pada peserta didik, maka kita akan melakukan penyelidikan, di mana ada 3 tahapan metode penyelidikan. Yang pertama yaitu metode observasi, di mana kita melakukan pengamatan langsung kepada subjek yang kita teliti atau langsung kepada peserta didiknya, tentang bagaimana dia proses belajarnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang mendukung dia untuk melakukan proses pembelajaran. Apakah ada hambatan yang merupakan penyebab dari kesulitan belajarnya. Yang kedua adalah melakukan interview, di mana dilakukan tanya jawab antara guru dan peserta didik, dan menanyakan tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data atau dokumentasi tentang hasil-hasil dari observasi dan interview tersebut. Kalau yang lebih lebih akurat lagi, melakukan tes diagnostik seperti mungkin tes sidik jari atau tes kepribadian lainnya yang bisa dilakukan untuk penelitian agar anak tersebut dapat ditanggulangi dalam kesulitan proses belajarnya. Pertanyaan selanjutnya tentang teori prognosis. Prognosis itu terdiri dari 5W dan 1H. W yang pertama adalah who. Who ini pertanyaan berupa siapa yang akan memberikan bantuan dan siapa yang akan mendapatkan bantuan. Yang kedua adalah what, bantuan apa yang diperlukan. Kemudian when, kapan bantuan itu akan diberikan. Kemudian where, di mana bantuan itu akan diberikan. Kemudian which, yang anak didik mana yang diutamakan untuk diberikan bantuan. Yang kelima yang H-nya adalah how, bagaimana cara kita untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut.